Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Wa shaumi Ramadan. Rukun Islam yang keempat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. As-shaumu lughatan al-imsak. Puasa dalam segi bahasa adalah al-imsak, yaitu mencegah diri. Shoma anil kalam ay sakata. Amsaka anil kalam bima'na as-sukut. Seseorang tidak mau bicara, diam, itu juga puasa dalam segi bahasa. Segi istilahnya yaitu tarkul mufattirat minal fajri ila ghurubis syamsi. Meninggalkan segala perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kewajiban puasa ini di tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumus siyam, ay furidha alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun ay min adzabin nar, supaya kamu itu dapat selamat, melindungi diri daripada azab neraka. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari azab. Kepingin selamat dari azab, laksanakan puasa. Dan dipilih bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan Ramadan dari Ramadha yarmidu. Kalau ada panas yang seperti membakar, kalau sudah musim panas kita jalan di atas aspal, kaki seperti terbakar, itu namanya Ramadha yarmidu. Karena bulan itu dulu adalah bulan musim panas, dikatakan Ramadan. Sebagian lagi menyatakan summiya Ramadan li'annahu yarmidud dunub. Dikatakan Ramadan karena bulan puasa Ramadan itu membakar dosa-dosa orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika masuk bulan Ramadan,
malam pertama bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Artinya orang yang beriman itu kalau masuk surga gampang, asal pernah hidup di bulan Ramadan. Kesempatan masuk surga gampang. Lowong lawangi wis dibuka, karimel budok, asal mau. Pintu surga dibuka oleh Allah. Kalau ada orang keraton yang pernah hidup di bulan Ramadan tapi kok nggak masuk surga, kebacut. Lowong pintunya sudah dibuka kok nggak bisa masuk, berarti dia sendiri yang nggak mau. Awake dhewe sing ndak gelem. Wa ughliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang beriman itu kalau menangi bulan Ramadan, dia jauh dari neraka. Bagaimana tidak? Dosa dibersihkan oleh Allah di bulan Ramadan. Yang menyebabkan orang masuk neraka kan dosa. Dosanya udah dicuci di bulan Ramadan, bersih jadinya. Lah kok ada orang aku beriman kok masuk neraka padahal pernah hidup di bulan Ramadan? Berarti sudah keterlaluan. Lawange wis ditutup, si iso mlebu gak nyerobot dak kira iso. Mokso berarti masuknya. Wasufidatis syayatin, setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok masih ada Bib di bulan Ramadan yang masih maksiat? Sing tokel tetap tokel, sing mabuk tetap teler, yang judi tetap judi, yang jadi pelacur tetap melacur berzina. Kok ada masih maksiat, Beb? Padahal katanya setannya udah diikat. Ada pendapat macam-macam. Ada yang berpendapat setan yang diikat itu adalah maradatus syayatin, jenderal-jenderali, hansip-hansipe bebasian. Tokoh-tokoh setannya, kepala-kepalai yang diikat. Tapi bawahannya masih bebas. Ada lagi menyatakan itu sudah bekasnya setan. Setannya udah nggak ada, tapi hati yang setiap saatnya dipengaruhi sama setan nggak langsung hilang. Kita kan setiap harinya dijak maksiat sama setan. Matanya diajak lihat maksiat, mulutnya diajak ngomong maksiat, telinganya diajak denger maksiat, kakinya diajak melangkah ke tempat maksiat, terus diajak maksiat. Akhirnya kita keracunan maksiat. Manusia yang sudah diajak setiap saatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keracunan maksiat. Setannya udah nggak ada, tapi racunnya masih tetap ada. Karena itu kadang-kadang manusia itu kalau nuruti sama setan, masih gono setan ini awalnya wis jadi setan. Setan itu ada dua kan? Ada setan jin, ada setan manusia. Loh, sampean kalau bulan Ramadan nemen ketoke. Lek setan jin ndak kelihatan sampean. Kalau bulan Ramadan setan manusia nemen ketoke. Sing marung di siang hari Ramadan iku setan menungso. Oh, macem-macem, ono sing kacamataan, ono sing sarungan, ono sing celonoan. Ada juga jadi pejabat, jadi setan manusia. Sing nggak poso itu. Kenapa? Setan-setan jinnya sudah diikat, setan manusianya aja yang lepas.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Kullu amal ibni Adam, semua amal-amalnya manusia itu lahu. Itu adalah untuk dirinya dia sendiri. Kecuali puasa itu murni untuk aku. Wa ana azibihi, dan aku sendiri Allah yang akan mengganjar pahalanya orang yang berpuasa. Orang yang sholat misalnya, ada catatan amalnya, ganjarane sakmini. Orang yang zakat, ada catatan amalnya, ganjarane sakmini. Orang yang haji juga begitu. Puasa nggak ada yang tahu, malaikat nggak tahu ganjarane sak piro. Kenapa? Puasa itu murni untuk Allah. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu ninggalkan makannya, ninggalkan minumnya, ninggalkan syahwatnya adalah untuk Allah. Kalau sampean puasa di bulan Ramadan, siang hari sampean lapar, bukan karena kekurangan makanan. Makanan ada di rumah, tapi sampean ninggalkan makan bukan karena kelaparan kan? Meninggalkan makan kenapa? Karena taat sama Allah. Oh, berarti ninggal makanannya adalah karena Allah. Sampean ngaus di bulan Ramadan, bukan berarti sampean itu kekurangan air. Buka kulkas, ada air es. Kerongkongan kering, haus, tapi sampean nggak mau minum. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah. Ninggalkan minumnya bukan karena kekurangan air, kehausan bukan karena kekurangan air, tapi karena taat sama Allah. Sampean yang sudah beristri, sudah kawin, di siang hari lagi syahwat, istri ada, mau bekerja juga bisa, tapi tidak melakukan itu bukan karena tidak bisa, sadar dan mampu, kuat untuk melakukan. Ditinggalkan itu syahwatnya karena Allah. Kata Allah, ini orang-orang yang puasa, nggak makan karena aku, tidak minum karena aku, ninggalkan syahwatnya karena aku, berarti aku sendiri nanti yang akan mengganjar nanti di hari kiamat. Hebat. Fasaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Wasyamu junnah, puasa itu tameng. Bukan tameng dari panah. Puasa itu adalah tameng. Bukan tameng dari tombak, tapi tameng dari dosa. Karena itu fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Karena itu kalau kamu itu berpuasa, jangan ngomong kotor. Jangan kamu itu yukhasim, ngajak-ngajak tukaran. Puasa itu untuk sabar. Koyo awakmu lek gak mangan lemes, nafsu kamu lemeskan juga. Syahwat kamu lemeskan juga. Marahnya kamu lemeskan juga, wateknya kamu lemeskan juga. Kalau kita nggak makan lemes kan, nggak minum lemes kan. Begitu juga nafsu kita, nggak dikasih perbuatan dosa, ngomong kotornya dijaga, nggak mau. Ngelihat maksiat dijaga, nggak mau, lemes nafsunya. Nurut nanti nafsunya, nggak kuat nafsunya nanti.
Lah kalau sudah demikian, maka benar-benar puasa itu akan menjadi tameng. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang ngajak tukaran di bulan Ramadan kalau kamu puasa, ojo dilateni. Jawaban. Jangan kamu lateni rame nanti. Jawaban. Jangan, aku puasa. Aku wis tak tamengi awakku. Karena itu ulama menyatakan sunnah, Pak. Kalau sampai diajak tukaran di siang hari Ramadan, sunnah sampai ngomong, aku puasa. Apa enggak duduk-duduk no awake puasa? Enggak, itu disunahkan oleh Nabi. Diperintahkan, falyaqul kata Nabi. Inni shaim, inni shaim, inni shaim. Malah ada menyatakan 3 kali. Aku poso, ndak ngelateni awakmu. Aku poso, aku poso. Bukan tambah rame. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Kata Nabi, demi yang jiwa, ruhnya Muhammad ada di tangannya Allah. Bau mulut yang tidak enak dari orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Oh, pandangan dari Allah itu dinilai ibadah. Kadang-kadang wongi elek tapi bagus nilainya di sisi Allah. Manusia lihat, waduh, wong keraton iki gak ono sing ganteng. Gantengan wong Inggris. Wong Inggris putih-putih, dukur. Wong keraton ireng-ireng. Endek misalnya. Loh, itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah, orang keraton lebih bagus daripada orang Inggris. Kenapa? Orang keraton adalah beriman, mau sholat, mau puasa, menghadiri majelis taklim. Orang Inggris kafir. Demikian juga mulutnya orang puasa, lek sampean embus, lek diambu, al-ababu basinu. Tapi di sisi Allah karena itu adalah untuk ibadah, maka Allah menilai lebih wangi daripada minyak sehingga nanti di hari kiamat ambune cangkeme wong poso iku semerbak koyok parfum ngono. Cuma ana di donya aja diumumno. Wah, saya puasa sekarang. Delon ambune. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika dia mau berbuka puasa. Farhatun 'inda fitrih. Orang kalau berpuasa, kalau buka itu senengnya setengah mati. Sekalipun ikannya mendol, sekalipun tempe menjes, tapi kalau dia puasa nikmat rasanya. Coba sampean nggak puasa, habis maghrib dikasih sate biasa, dikasih gulai juga biasa. Tapi kalau sudah puasa, maghrib buka dikasih pecelan tempe, pecelan terong, nikmati setengah mati. Seneng. Kenapa? Senengnya bukan karena terong luwih nikmat teko sate, tapi senengnya karena sampean dikasih hadiah oleh Allah berkat puasa. Dan yang kedua, senengnya orang berpuasa ketika nanti bertemu dengan Allah di hari kiamat. Masya Allah, istimewa Pak. Dikasih pahala yang besar, diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dalam hadis diriwayatkan bahwa
Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu khusus namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah. Nanti orang-orang puasa masuk dari pintu Rayyan menuju ke surga. Orang itu nanti dikumpulkan di hari kiamat di mahsyar. Ada satu pintu khusus namanya pintu Rayyan. Ada pengumuman nanti, orang-orang yang berpuasa bangun, sini semuanya. Datang rombongan orang puasa, dibukakan pintu khusus, masuk orang puasa pintu sini. Masuk ke pintu situ langsung tembus surga. Langsung tembus surga. Lancar, enak, dapat jalan khusus, tidak sendelan misalnya. Dapat jalan khusus masuk surga. Lah kalau sudah masuk semuanya tutup lagi. Loh, saya Pak Haji gak poso, tak boleh melbu. Saya DPR gak poso, tak boleh melbu. Tak boleh masuk. La yadkhulu illa shaimun. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi an Sahal. Karena itu nanti di hari kiamat orang yang puasa itu nikmat. Dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ini hambaku pernah haus karena aku di dunia. Ini hambaku pernah lapar karena aku di dunia. Sekarang enggak boleh haus lagi. Sekarang nggak boleh lapar lagi, harus nikmat terus. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nari sab'ina kharifah. Tidak ada seorang manusia yang dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia di tengah-tengah jihad fi sabilillah. Jihad gak harus perang, cari ilmu juga fisabilillah, sampai yang cari rezeki halal juga fisabilillah, kecuali antara dia dengan neraka dijauhkan 70 tahun perjalanan. Sampai melaku dah adik mandek-mandek 70 tahun, tutup ndi? Jaraknya sampean dari neraka begitu jauhnya, artinya insya Allah sampean selamat dari neraka. Asal Ramadannya puasa, cuma puasa yang beneran. Jangan asal nggak makan nggak minum, sapi so. Puasa di sini juga puasa mulutnya nggak bohong, nggak ngerasani. Itu ibu-ibu nggak ngerasani, nggak ngadu domba. Kalau ada orang yang puasa tapi wiritane ngerasani wong, ngadu domba, bohong, pahalai gak ono. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa kata Nabi, tapi hasilnya pengalaman pernah lapar sama haus, ganjaran ndak ono. Nanti kadang-kadang orang puasa minta, mana ganjaran puasaku ya Allah? Kapan kon poso? Saya nggak makan nggak minum. Iya, tapi mulut kamu ngomongi orang terus, mulut kamu tetap bohong. Pernah itu di zaman Rasulullah. Ini ibu-ibu supaya tahu, wong wedok iku masih gak mangan ndak apa puasa ngrasani wong kadang-kadang wareg. Di zaman Rasulullah ada dua perempuan, Bu, dengarkan baik-baik. Ada dua perempuan di zaman Rasulullah puasa, niat malam harinya, sahur malam harinya. Cuma model pagi jam 9-10 pagi, perutnya laparnya setengah mati, nggak kuat, lemes sampai mau semaput.
Akhirnya ngomong sama satu kerabatnya, tolong sampaikan sama Rasulullah, saya nih kok puasa hari ini kok nggak karuan begini, rasanya perutku sakit, nggak kuat nahan lapar, nggak kuat nahan haus. Tolong mintakan izin sama Nabi, saya kepingin mokel, boleh nggak? Datang, ya Rasulullah, itu ada perempuan ya Rasulullah puasa tapi nggak kuat, mau mokel, boleh nggak? Dari tadi nggak poso kata Nabi. Itu perempuan nggak puasa. Itu perempuan dari tadi malam nggak puasa, dari tadi subuh nggak puasa kok. Oh iya ya Rasulullah. Akhirnya kembali utusannya, loh sampean kata Nabi nggak puasa, puasa saya kok, saya sahur tadi malam, saya niat tadi malam saya puasa, sampaikan sama Nabi, puasa saya, sampaikan, enggak ya Rasulullah, ngotot tetap puasa katanya Nabi, nggak puasa kata Nabi. Itu perempuan puasa dari makan dan minum, tapi nggak puasa dari riba. Tahu nggak riba itu? Riba itu sama dengan makan daging bangkai saudaranya. Lek mangan sate umum mbak nggih, sate kambing. Kalau makan rujak umum, tapi lek mangan dagingnya menungso, medeni pak. Ya itulah orang yang ngerasani. Kata Nabi, tak buktikan. Ini ada ember, bawa ini ember gede, bawa ini ember. Katakan sama dua perempuan itu, suruh muntah, maksa muntah ada di ember ini. Bawa. Ini Rasulullah bawa ember, sampai suruh muntah di sini. Ya apa? Suruh muntah sudah, suruh lihat embernya, melenek dia, mual perutnya, mari ngono muntah pak. Muntahnya yang keluar tuh daging besar. Banyak darah, banyak nanah. Apa ember niku? Kaget dia, loh. Saya sahur mendol kok metu daging. Saya tidak sahur ini tadi, yang saya tidak pernah makan ini. Nabi membuktikan bahwa orang kalau ngerasani itu sama dengan makan bangkai saudaranya, daging saudaranya. Persis firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Karena itu kalau puasa yang beneran. Terakhir Nabi bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Posone sah, ganjarannya tidak antuk. Ibarat sampeyan oleh kerja gak oleh cukup bayaran. Khamsun yufattirna shaim. Pertama, al-kidbu, bohong. Orang puasa kalau bohong gak untuk ganjaran. Kedua, al-ghibah, ngerasani orang. Ketiga, an-namimah, adu domba. Keempat, al-kidbu wal ghibatu wan namimah wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kalau gak ini sumpah-sumpah, demi Allah sumpah ini kulaane sakmene koro. Yang kelima, wan nadhar bisyahwah, ngelihat perempuan yang bukan mahramnya dengan syahwat. Loh, puasa Ramadan sih mecicil ndelok film, syahwat lagi. Ini nggak dapat pahala. Hati-hati, bohong, ngerasani,
ngadu domba. Tahu sampean ngadu domba? Ngadu ngomong-omongannya si A disampaikan si B disampaikan si A, tawur gara-gara dia. Wah, la yadkhulul jannah namam. Enggak masuk surga orang yang ngadu domba. Imam Ghazali pernah menceritakan di Ihya. Ada satu orang punya budak. Hebat budaknya, tahu budak enggak sampean? Budak itu orang yang dijual belikan. Kuat, tinggi, besar, kerjaannya giat, cuma dijual obral murah. Biasanya misalnya 20 juta, kok iki didol mek 2 juta. Cuma yang menjual ini, jujur, saya jual budak istimewa ini dengan harga murah karena dia punya penyakit suka ngadu domba, suka adu-adu. Di antara orang-orang yang melihat budak ini ada yang bakhil, ada yang kikir, ada yang medit. Biasanya orang kalau kikir, orang itu kalau medit yang dicari murah, nggak mikir akibatnya. Pokoknya murah. Sing penting murah, untung wis. Dibeli, aku tuku. Saya beli. Dibawa pulang. Masya Allah. Sebelum subuh, Pak, udah kerja ini budak. Isu rumahnya bersih, pekarangannya bersih. Dia punya hewan-hewan juga dipiara. Heran ini orang yang beli nih. Lah iya, budak seperti gini istimewanya didol murah. Cik goblok temen sing dodol. Udah senengnya setengah mati, suami istri seneng. Wah, seneng punya budak yang istimewa. Sedapat berselang 3 hari, mulai penyakitnya budak ini kumat. Mulai reaksi mengadu domba terjadi. Yang pertama didatangi istrinya si perempuan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa budak? Bu, saya mau ngomong sampean jangan marah ya. Enggak marah. Ada apa sih? Begini Bu, bapak itu sudah seneng-senengan dengan perempuan lain loh. Enggak ada. Bapak itu orangnya baik kok. Iya Bu, bapak itu baik. Cuma bapak itu kena lintrik. Kena mantra-mantra bapak itu Bu. Kena tarik sama perempuan Bu. Kasihan loh Bu. Saya cuma begini Bu, saya ini kepingin bantu ibu. Maksud kamu bagaimana? Saya ini ngerti bacaan-bacaan untuk ngelunturkan lintrik itu Bu. Cuma saya butuh rambutnya bapak yang sampean ambil, yang ibu ambil waktu bapak tidur. Oh gitu maksudnya. Iya Bu, saya tunggu. Tak wacan-wacan ibu nanti, biar nanti bapak tadi itu luntur, gak tertarik sama perempuan jahat. Oh gitu maksudnya kamu. Dalam hati ibu, lah iya orang baiknya seperti gini diwaradu domba. Udah, ya wes nanti malam tak ambil no rambutnya bapak ya. Saya tunggu Bu ya besok. Ya. Didatangi yang laki. Pak saya mau ngomong sama sampean. Ada apa? Gini Pak, ibu itu seneng-senengan sama orang laki loh. Oh nggak ada, ibu itu lulusan pondok kok. Ustazah itu. Lah ya enggak tahu Pak. Gini Pak, ibu itu senang-senangan sama orang laki. Cuma orang lakinya ini jahat loh Pak. Yang diraih itu hartanya bapak oleh bapak Soki. Kamu jangan fitnah loh ya. Enggak Pak, saya ngomong terus terang. Malah maaf loh Pak, nanti malam bapak ini mau dibunuh. Karena itu bapak selamatkan diri bapak. Saya ngomong ini bukan apa Pak, karena saya tahu. Selamatkan diri bapak. Nanti malam rencananya kalau bapak tidur mau dibunuh sama istrinya, supaya bisa menguasai hartanya bapak.
Masa iya? Pokoknya saya ngomong sama bapak ini supaya bapak betul-betul bisa menjaga diri. Udah malam hari bapaknya nih mikir, lu iya barang bener ya apa? Disiapno celurit ada dinding sore kasur. Pura-pura tidur. Ibunya ngelihat bapaknya tidur, kepingin ngambil rambutnya untuk dikasihkan kepada si budak, dibaca-bacai. Jalan pelan-pelan bawa gunting, kepingin ngambil rambut, ngelirik bapak bener kata dipateni ambek gunting aku. Mau dibunuh sama gunting saya. Belum sampai dibacok duluan sama bapak mati si istri, si perempuan itu mati. Pagi hari geger, suami bunuh istri. Nggak terima keluarga si istri, datang rombongan bacoi sing lanang. Nggak terima keluarga yang laki, datang rombongan, akhirnya keluarga dengan keluarga tawur. Yang laki dari suku lain, yang perempuan dari suku lain. Ibarat yang laki teko Madura, sing wedok teko Jawa. Nggak terima suku Madura, nggak terima suku Jawa, tawur dua suku, perang jadinya. Gara-gara adu karena itu sing kena sampai nek ngomong lek basa nggih. Nah, mudah-mudahan insyaallah Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berkah dalam umur, berkah dalam amal, berkah dalam rezeki, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya panjang umur fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن
يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا خير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.